3, 2, 1. Ready on point, fun day with Radik on podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM. Get creative, be positive in edutainment station. Wow, selamat pagi menjelang siang Sobat Radik. Senang banget ya hari ini aku hadir lagi ya sama Aca di sini di Zona Kampus buat nemenin Sobat Radik selama kurang lebih 60 menit ke depan. Nah Sobat Radik, seperti biasanya di segmen Zona Kampus kali ini kita kedatangan tamu spesial. Yang pastinya tamu ini tuh bakal ngasih kisah inspiratif kepada Sobat Radik semua. Kira-kira siapa ya? Siapa tamu spesial di Zona Kampus hari ini? Langsung saja, ini dia Mbak Caca. Halo Sobat Radik, kenalin nama aku Mel Sanda, biasanya dipanggil dengan Caca ya. Nah ini aku berkesempatan jadi narasumber di sini, sangat terhormat ya teman-teman, karena aku juga dulu tuh dari Radik, tapi kebetulan tahun ini tuh udah demisioner nih dari produksi. Ini siapa nih yang di sini produksi? Siapa ya? Ayo pada produksi. Halo, ketemu lagi ya. Aduh kangen banget ini aku melihat keadaan labnya yang biasanya transit di sini. Sekarang juga sungkan sih, karena kan juga ada anak-anak baru, mungkin kalian butuh bonding satu sama lain gitu ya. Jadi ngerasa flashback ya Mbak Caca ya? Iya betul. Iya betul sekali. Dan ini Sobat Radik ya, fun fact-nya adalah Mbak Caca ini mahasiswa berprestasi yang berhasil mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Mbak Caca ya. Nah jadi Sobat Radik, kali ini kita bakal bahas seputar Bank Indonesia bareng sama Mbak Caca. Betul. Jadi stay tune terus di 89.8 Radik FM. Dan sebelumnya aku bakal puterin lagu dari Daniel judulnya Superpower. So check this one out. Nama 9.8 Radik FM. Get creative, be positive in edutainment station. Halo Sobat Radik, masih ditemenin sama Aca. Kita tadi udah puterin lagu dari Daniel dengan judul Superpower. Jadi penasaran deh Sobat Radik ya, habis kita puterin lagu, tadi kan aku bilang kita mau sharing-sharing ya sama salah satu mahasiswa berprestasi yang dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Halo Mbak Caca. Halo Aca, halo teman-teman Sobat Radik. Wow. Hari ini kita bakal sharing-sharing ya Mbak Caca ya. Betul kita banget. Ngobrol aja ya Mbak Caca, santai bareng sama Sobat Radik. Biar Sobat Radik ini tahu dan ngerti ya Mbak Caca sebenarnya alur beasiswa tuh kayak gimana. Betul. Gitu. Sebelumnya nih Mbak Caca nih dari prodi apa sih Mbak? Nah aku tuh dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022 nih Sobat Radik. Oh Mbak Caca Ilkom 22 ya berarti ya. Iya, benar. Ilmu komunikasi. Apa sih sebenarnya yang ngebuat Mbak Caca tuh milih ilmu komunikasi untuk ditekuni nih akhirnya? Nah awalnya tuh aku sebenarnya tuh kurang suka dengan perhitungan ya, kurang suka gitu. Nah aku memilih nih jurusan yang kira-kira tuh sesuai dengan passion aku. Ketemunya itu aku maunya psikologi sama ilmu komunikasi. Nah di dua jurusan itu sebenarnya aku tuh pilihan pertama tuh malah psikologi. Pilihan kedua tuh psikologi. Pilihan pertama tuh ilmu komunikasi. Sebenarnya tuh pengennya tuh psikologi tapi malah ke komunikasi, tiba-tiba aja berubah pikiran di akhir gitu. Nah setelah aku tekuni ilmu komunikasi itu apa aja yang dipelajarin, kan nggak semua tentang komunikasi tapi menjalur kemana-mana gitu kan. Di sini ada broadcast dan juga ada PR. Ternyata tuh asik gitu mata kuliahnya. Di samping mereka tuh nggak terlalu menekan banget, kayak mikir-mikir banget, tapi kayak santai gitu. Sebagai kita dari sini juga bisa belajar gimana sih jadi content creator yang baik, gimana sih cara penyampaian pesan yang efektif untuk teman-teman kayak gitu. Wah, jadi banyak banget yang Mbak Caca tahu dari Ilkom ini ya Mbak Caca? Iya. Tadi content creator Mbak Caca nih content creator kah? Nggak tahu ya, tapi semoga nanti bisa jadi ya, pikiran sih. Amin. Gitu. Amin. Nanti jangan lupa buat di follow, di subscribe ya. Content creator kita Mbak Caca ini keren banget sih berarti. Iya, semoga nanti aku bisa jadi beauty influencer. Amin. Aku tunggu nanti endorsean masuk ke Mbak Caca. Siap jadi BA. Oke, siap jadi Infokan. BA. Oke, boleh langsung ini yang mencari BA ada di sini.
Tadi kita udah nanya-nanya tentang jurusan Mbak Caca ada di Ilkom. Terus tadi sempat aku singgung kalau Mbak Caca ini menerima beasiswa ya. Nah, sebenarnya dari awal masuk kuliah itu emang udah ada rencana untuk nyari beasiswa atau ini tuh tiba-tiba muncul aja deh di tengah-tengah kuliah gitu? Sebenarnya dari awal tuh ya emang kan kita kan cuma rencana tapi kan nggak bisa rencana selalu dengan tereksekusi dengan baik gitu kan. Kadang kan ada jalannya beda kayak gitu. Awalnya tuh aku juga pengennya tuh ke negeri gitu targetnya, tapi ternyata rezekinya alhamdulillah juga di UMS gitu kan. Kayak gitu. Iya. Terus ya seperti itulah yang terjadi. Aku nyaman dengan apa yang aku dapatkan saat ini. Emang aku udah niatnya emang mau nyari beasiswa, soalnya kan juga nggak ada kerjaan, terus kayaknya seru nih cari beasiswa buat memperingan pengeluaran finansial kayak gitu. Jadi aku dari awal tuh udah cari-cari info di UMS tuh ada beasiswa apa aja sih, terus kayak gitu. Nah ketemunya tuh di semester 2, kalau nggak salah tuh semester 2, oh ada nih beasiswa Genbi, persyaratannya kayak gini. Aku tuh carinya tuh di web kemahasiswaan awalnya. Beasiswa Bank Indonesia itu, terus aku tekun lah ini kira-kira persyaratannya tuh minimal ada 40 SKS. Jadi tuh aku bisa daftarnya nanti kira-kira itu pas waktu semester 4 kayak gitu. Jadi aku udah paling enggak tuh udah tahu gambarannya dan nyiapin dari awal. Terus alhamdulillah juga kemarin tuh pas masuk Radik itu ada 2 orang yang juga terdaftar di beasiswa Genbi itu. Jadi aku tuh juga tanya-tanya sama mereka, gimana sih beasiswa Genbi itu, B itu gimana sih kayak gitu. Jadi aku dapat infonya juga dari mereka, terus dari aku searching secara mandiri gitu. Berarti dari cutting juga ada, terus Mbak Caca share cari sendiri juga ada. Betul, jadi kayak tiba-tiba udah kebetulan apa ini kok udah enak gitu. Udah ada jalannya ya, udah dibukain jalan ya. Alhamdulillah ya Mbak Caca. Alhamdulillah ya, bener banget. Berarti kalau boleh tahu nih untuk mahasiswa yang daftar Genbi dari UMS sendiri tuh berapa sih Mbak Caca yang Mbak Caca tahu? Aku sih dengarnya tuh dari mulut ke mulut ya, nggak tahu jumlah pastinya tuh berapa, tapi kayaknya itu ada kali 700 orangan. 700? 700 orangan itu yang mengajukan berkas ke Humas Kemahasiswaan, ke BAU itu, ke Mawa. Dan terus seleksinya itu diambil kurang lebih itu 100 orang. 100 orang, nah 100 orang itu nanti diajuin ke Bank Indonesianya buat ke tahap wawancara. Dan akhirnya diambilnya 75 orang itu. Berarti Mbak Caca salah satu yang berhasil dari 700 orang itu. Boleh tepuk tangan dulu, aplaus, keren banget. Aduh, terima kasih, aku jadi malu. Ngomong-ngomong soal Bank Indonesia, kuliah beasiswa kuliah. Nah, selama kuliah ini Mbak Caca tuh menghadapi tantangan terbesar apa sih? Dan kira-kira gimana cara Mbak Caca tuh ngatasin tantangan tersebut ketika kuliah? Tantangan terbesar sih, aku tuh tipenya orang yang harus adaptasi ya dari awal. Nah, ini lingkungannya tuh kayak beda. Kita kan peralihan dari SMA ke kuliah kan juga mungkin lingkungannya beda, dari sistem pertemanan, jadi gaya hidup juga, mata kuliah kayak gitu kan nggak se-strict dulu waktu SMA kan. Nah, aku tuh perlu adaptasi buat mata pelajarannya, sistem pembelajarannya kayak gini gitu-gitu. Nah, sebenarnya aku dari awal semester itu kurang loh, kayak nggak nyaman gitu, kok kayaknya aku nggak nyaman deh. Tapi lama-kelamaan tuh aku nyaman sendiri, karena kita walaupun menghadapi situasi yang nggak nyaman tapi harus berusaha gimana sih cara kita tuh membawa diri kita supaya tetap bisa survive di keadaan yang nggak nyaman itu. Jadi ternyata aku cocok dengan jurusan ini, aku belajar satu-satu, gini ternyata udah deh semuanya mengalir dan aku bisa sampai dapat beasiswa kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi kesulitannya di proses adaptasi. Aku kan dari IPA ya awalnya ya, IPA tapi masuknya ke bagian jurusan yang cenderung ke IPS. Sosial. Betul. Jadi yang awalnya yang bikin tantangan terbesar itu adalah gimana Mbak Caca tuh adaptasi di lingkungan baru ya istilahnya. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang udah nyaman kan? Sebenarnya aku juga orangnya tuh introvert. Berbanding kebalik dengan jurusan yang aku pilih kan, ilmu komunikasi kan harus bisa ngomong banyak di depan orang. Paling enggak basic lah kita harus bisa ngomong. Ilmu komunikasi, ilmu komunikasi kan harus bisa ngomong kayak gitu ya. Nah gitu. Tapi itu adalah salah satu tantangan juga ya. Berarti gimana caranya Mbak Caca harus bisa ngomong. Harus bisa ngomong, makin lama makin pede. Harus pede, harus percaya diri. Itu untuk Sobat Radik ya. Disimak itu cara menghadapi tantangan dari Mbak Caca. Kalau ada Sobat Radik yang
masih nggak nyaman di Ilkom atau nggak nyaman di jurusan salah sekarang? jurusan. Ya, Wah, iya. fenomena salah jurusan itu sering kali terjadi Oh ya. iya, banyak sekali itu. Nah, berarti caranya adalah membawa diri kita yang apa nanti kita tersesat di jalan yang benar. Oh iya. Yang penting kita tetap kuliah, berangkat, absen, kerjain tugas. Rajin. Iya. Gitu. Nah, selain akademik nih Mbak Caca nih aktif di organisasi atau di kegiatan kampus lain nggak nih kira-kira? Aku lumayan aktif sih. Awalnya tuh sebelum menerima beasiswa Bank Indonesia itu aku udah ikut UKM dan udah aku ceritakan tadi aku kan ikutnya Radik ya. Yeah. Radik. Nah, aku tekunin tuh UKM tuh Radik sampai aku bisa ke tahap jadi manajer. Oh iya. Dan dari aku jadi manajer itu yang membawa aku ke menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia kayak gitu. Nah, dari sananya aku selalu nyari-nyari informasi buat kepanitiaan. Soalnya kan kita juga butuh soft skill, gimana sih cara mengkoordinasi, gimana sih kita balik lagi ke tahap beradaptasi dan bekerja sama dengan orang-orang kayak gitu. Aku cari-cari info kepanitiaan entah dari kampus, fakultas, dari kepanitiaan luar. Tapi untuk kepanitiaan luar itu aku banyaknya aktifnya di Genbi, di organisasi Genbi itu. Oh, oke. Kita tadi udah nanya-nanya seputar akademik dari Mbak Caca. Tenang aja Sobat Radik, kita setelah ini akan masuk ke segmen selanjutnya ya. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, ini aku mau puterin lagu dari Malik The Essential berjudul Menari. So enjoy! Check this one out! Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Kita tadi udah dengerin lagu dari Malik The Essential berjudul Menari ya. Dan sesaat lagi, saat ini kita mau masuk ke segmen selanjutnya. Segmen topik utama, segmen inti dari siaran kali ini itu adalah tentang beasiswa Bank Indonesia ini sendiri. Nah, boleh Mbak Caca, aku boleh nanya, tolong ceritain nih gimana awalnya, dari awal banget Mbak Caca tuh tahu tentang beasiswa ini. Gitu. Dari awal ya, tadi kan aku sempat singgung kalau aku tuh dari pertama punya pikiran masuk ke sini kan aku cari-cari info beasiswa. Terus aku lihat di salah satu informasi web kemahasiswaan kalau ada beasiswa Bank Indonesia. Sebenarnya banyak banget bank-bank yang ngasih beasiswa ke mahasiswa-mahasiswa yang bermitra sama mereka kayak gitu. Terus tapi yang paling pokok itu ketika aku dapat informasi dari salah satu dosen PA aku nih, Pak Uut. Terima kasih ya Pak Uut. Pak Uut, terima kasih Pak Uut. Nah, dapat informasi dari Pak Uut itu terus aku lihat, nah ternyata aku kurang SKS-nya, aku daftarnya harusnya tuh di semester 4 paling enggak. Nah, aku lengkapin lah persyaratannya itu yang lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya, karena ada mungkin 12 poin persyaratan yang harus dilengkapi buat para yang mau ngajuin beasiswa Bank Indonesia itu. Mulai dari administrasinya lumayan. Apa mungkin emang semua beasiswa itu administrasinya sebanyak itu, aku juga kurang tahu ya, tapi kebetulan aku pertama kali apply dan sebanyak itu. Nah, aku cari-cari tuh. Terus dan waktunya itu tenggatnya tuh kalau tahun pas aku, jadi tahunnya itu sekitar 2024. Itu cuma 5 hari. 5 hari. Aku dapat kabar 5 hari itu aku masih di kampung halamanku. Jadi kan aku langsung balik ke sini nih. Balik ke sini terus ngelengkapin mulai dari transkrip nilai, juga CV, motivation letter, terus rekomendasi dari akademik, terus surat keaktifan. Aku ngumpulin semuanya di waktu 5 hari itu. Paling enggak harus tepat waktu sih. Harus gencar ngumpulin dari satu persatu, terus udah kumpul nih, udah dikirim ke kemahasiswaan kayak gitu. Jadi padat banget ya kegiatan Mbak Caca pas itu. Iya, soalnya kan itu habis itu kan waktu itu kita barengan sama Pilpres gak sih? Oh iya 14 Februari kan Pilpres. Aku iseng ikut KPPS. Ampun. Aku iseng ikut KPPS kayak langsung aduh. Oh my god, aku pulang jam 3 pagi. Terus aku paginya tuh aku langsung ikut travel ke sini. Jadi aku langsung ke sini terus nyiapin pemberkasan beasiswa kayak gitu. Alhamdulillah lolos ya Mbak ya. Kayak, wah bisa nih, aku harus dapat feeling kayak dapat nih kayaknya nih aku harus
kerja keras Oh dapet iya, kayak gitu. udah dapat ilham gitu ya kayaknya ya. Oke, tadi udah. Sebenarnya delusional sih. Oh ya. Tadi Mbak Caca bilang ada sekitar 12 syarat. 12 syarat itu. Tapi kayaknya. kira-kira syarat utamanya apa sih Mbak buat daftar beasiswa Bank Indonesia ini? Sebenarnya nggak ada syarat utama, tapi emang semuanya itu penting. Jadi harus ada gitu kan. Harus ada, tapi untuk untuk dari kondisi ekonomi itu diperbolehkan untuk semuanya. Jadi kalangan bawah, menengah atas boleh apply beasiswa ini tergantung dari kualitas diri mereka masing-masing kayak gitu. Jadi gimana sekreatif mungkin cara mereka menyusun motivation letter, terus dari CV-nya juga kan dari situ kan dilihat sebagai pertimbangan kayak orang ini cocok nggak sih masuk beasiswa ini kayak gitu. Gitu. Berarti syaratnya ya yang penting kamu 40 SKS tadi ya Mbak Caca. Itu sama mau daftar. Iya kan? Iya, harus mau. Nah, itu syarat-syarat untuk mendaftarkan udah mudah nih Mbak. Udah ya istilahnya nggak dipersulit lah dari ekonomi dan lain-lain, itu boleh semuanya. Nah, setelah itu kira-kira tahapan seleksinya itu apa aja sih Mbak? Nah, tahapan seleksinya itu kan yang pertama, itu kan ada pemberkasan administrasi. Udah nih diambil dari mahasiswa-mahasiswa itu diseleksi oleh humasnya kemahasiswaan masing-masing. Habis itu 100 orang yang diseleksi para humasnya itu udahlah diajuin ke Bank Indonesia sampai ke tahap wawancara. Wawancara itu nanti diambil 75 orang. Tapi per universitas di Solo itu beda-beda jumlahnya. Kan kalau dari Bank Indonesia itu untuk Solo sendiri itu ada 5 universitas yang bermitra sama mereka. Jadi ada UMS, ada UIN, terus ada Unisri, ada UTP, terus ada UNS. Nah, yang dapat 75 orang itu UMS sama UNS. Untuk yang lain tuh kira-kira tuh 50. Jadi kita tuh masuk terbanyak. Oh, masuk terbanyak. Nah, jadi sobat Radik yang mau mendaftar ini masuk terbanyak ya Mbak Caca ya. Kuotanya lebih banyak. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu ya. Iya. Ikut aja kayak gitu. Iya, benar banget. Terus ada apa lagi tuh Mbak setelah pemberkasan itu? Udah sih. Pemberkasan itu wawancara terus pengumuman kayak gitu. Udah itu cuma itu doang. Tapi kira-kira nih pas seleksi itu ada nggak sih tahapan yang menurut Mbak Caca tuh paling bikin deg-degan, paling nantang diri Mbak Caca gitu? Paling nantang apa ya? Kayaknya pembuat motivation letter sih. Motivation letter. Itu kan resume tentang diri. Bukan resume tapi kayak kita menceritakan diri sendiri. Ibaratnya kayak promosi lah, marketingnya gimana supaya mereka tuh melirik kita. Kayak gitu. Nah, aku sempat cari-cari info gimana sih cara buat motivation letter yang baik, apa aja yang harus dimasukin ke sana kayak gitu. Jadi menurut Mbak Caca nih yang paling bikin deg-degan dan menantang itu ada di motivation letter. Motivation letter itu. Wawancaranya aman Mbak? Alhamdulillah sih, tapi waktu itu aku kurang puas kayak gitu. Aku agak kurang puasnya karena aku kurang searching, aku kurang tanya sama mbak-mbak yang pernah daftar beasiswa kayak gitu, beasiswa Bank Indonesia itu dari 2 orang anak Radik itu. Harusnya aku tanya ke mereka kira-kira wawancaranya apa aja ya gitu. Tapi aku udah searching mandiri ya dan lumayan bisa menjawab sih pertanyaan dari mereka. At least kita punya pegangan dulu ya Mbak Caca. Betul. Terus nih pas seleksi ada pengalaman menarik atau hal yang sangat gak terduga-duga terjadi gak sih Mbak pas seleksi itu? Ya gak terduga ya pas keterima lah. Kok bisa keterima gitu. Aku kan berhubung aku tuh seleksinya sama temanku satu prodi juga. Dan ternyata aku terima gitu kayak kok bisa keterima gitu, alhamdulillah gitu. Tapi kan niatnya semoga kita semua keterima gitu. Tapi kan mungkin dia rezekinya di tempat lain kayak gitu kan. Semoga bisa jadi pembelajaran gitu buat kita yang udah daftar gitu. Oke. Nah Mbak Caca tadi kan sempat kita kan ngomongnya penerima beasiswa Bank Indonesia. Itu ada nih, aku lihat namanya Genbi. Nah, sebenarnya bedanya tuh apa sih Mbak antara Genbi sama organisasi-organisasi lain itu? Nah, bedanya tuh misal kalau kalian itu mengajukan beasiswa dan keterima menjadi salah satu award dari beasiswa Bank Indonesia itu, kalian nanti bakal terhimpun dalam suatu komunitas. Komunitasnya namanya tuh Genbi. Genbi itu Generasi Baru Indonesia. Nah, di komunitas itu mewadahi kalian supaya kalian tuh dibina, terus kalian belajar cara istilahnya kalian improve.
Ya bener sih, Bener, self improvement buat diri sendiri, mempelajari cara berorganisasi pada umumnya sebenarnya, tapi ikut campur tangan dari Bank Indonesia. Jadi ada seminar dan juga ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa kalian nikmati di sana dan semua itu dibiayai semuanya sama Bank Indonesia. Iya, kalian sudah terima, udah jadi gitu aja. Tinggal datang aja gitu ya. Tinggal datang gitu aja. Sekali. Nah itu dia Sobat Radik informasi utama tentang beasiswa Bank Indonesia dari Mbak Caca. Betul. Langsung dari penerimanya ya. Dan Sobat Radik yang pengen daftar nih yang semester 4 atau semester 2 nih yang udah cari-cari informasi jangan lupa nanti siapa tahu lolos bisa daftar di semester 4. Iya, nanti kalian dapat PDH. Dapat PDH. Iya, oke. Dapat PDH baru. Iya, PDH lucu nih. Nggak lucu warnanya. Navy. Iya, navy. Iya, bikin cerah ya kulit ya. Bikin glowing soalnya. Oke. Oke, dan itu dia Sobat Radik ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Mbak Caca tentang beasiswa Bank Indonesia. Sebelum itu aku mau puterin lagu ya yang sangat-sangat viral ini dari Sheila on 7 dengan judul Memory by. So check this one out. Lama 98 Radik FM, Get Creative Be Positive in Edutainment Station. Balik lagi di zona kampus ya, masih sama Aca dan di sini Aca nggak sendiri, ada Mbak Caca. Betul, halo. Tadi kan kita udah nanya-nanya seputar beasiswa Bank Indonesia ke Mbak Caca nih ya. Terus kita tadi udah ngobrolin tentang Mbak Caca sendiri, Mbak Caca pribadi. Sekarang aku mau bacain beberapa pertanyaan dari Sobat Radik yang udah ngisi question box di Instagram. Iya. Asik nih. Nih, aku punya pertanyaan dari @asnuno. Nah, ini pertanyaannya. Apakah harus rakyat kurang mampu Kak yang bisa mendapatkan beasiswa? Tuh, silakan Kak. Aku langsung jawab ya. Ya. Semua rakyat bisa. Semua rakyat bisa. Yang penting WNI, terus minimal tuh 40 SKS, terus ada minimal usia juga, aku lupa mungkin 21 tahun ya. Itu jadi kalian bisa mendaftar, tapi ada juga jurusan prioritas. Jadi sebenarnya semua jurusan bisa daftar, cuma kan ada jurusan prioritas. Lebih ke FEB, jadi ke ekonomi, bisnis, pendidikan, itu yang menjadi prioritas penerima beasiswa ini. Oke, berarti semuanya bisa ya, semua kalangan bisa ya. Betul. Bisa. Oke, lanjut. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bazis WBNTO. Gimana sih Kak Caca awal mulanya terpikirkan untuk mengambil beasiswa BI ini? Karena aku emang pengen cari beasiswa. Jadi ketemunya beasiswa Genbi itu di kemahasiswaan kira-kira yang cocok sama aku. Ternyata Genbi ini dan juga Genbi ini juga kegiatannya asik gitu. Kita tergabung dalam suatu komunitas kegiatannya. Aku lihat dari IG-nya Genbi itu ternyata kegiatannya banyak. Mereka tuh sosialisasi. Intinya mereka jadi kayak garda terdepan lah buat pembangunan masyarakat. Di samping mereka dibina, tapi mereka juga langsung terjun ke masyarakat buat sosialisasi tentang kebank sentralan. Jadi mereka tuh ibaratnya kayak CSR. Jadi mereka tuh sebagai pembangun masyarakat juga. Terus karena Genbi sendiri itu memiliki pilar. Di pilarnya itu yang pertama tuh sebagai future leader. Jadi mereka sebagai pemimpin di masa depan, terus agent of change. Jadi kayak sebagai agen perubahan di masyarakat. Dan juga satu lagi agen of change, future leader, dan juga frontliner. Udah ya, aku lupa salah satu. Nanti dipantengin aja Sobat Radik ya di IG-nya Genbi UMS. Jangan lupa di-follow dan juga teman-teman juga yang terpikat dan pengen nih gabung ke Genbi. Oke, jangan lupa di-follow ya Sobat Radik Genbi UMS ya Mbak Caca. Oke, lanjut. Ini dari EZTZZ. Kak kasih tips and trick dong biar bisa lolos dalam tahap seleksi beasiswa Bank Indonesia. Apa tuh? And tricknya apa ya? Rajin sih. Rajin cari info, terus oh iya yang paling krusial itu tadi kan di motivation letternya.
Nih aku punya saran nih buat teman-teman yang mungkin penyusun mau ngajuin beasiswa buat bagian dari motivation letter itu apa aja. Kalau dari aku pribadi ya, itu tuh kita pentingnya di past, present, sama future. Jadi pasnya itu kita ceritain nih kegiatan apa aja yang udah kita lakukan. Udah kita lakukan, perkenalan, sejarah singkat kita menemukan beasiswa ini dari mana, infonya dari mana. Terus dari keadaan saat ini kita tuh ngapain aja kegiatannya. Terus future-nya buat kira-kira apa sih kontribusi yang kita berikan kalau misal kita keterima dalam beasiswa Bank Indonesia itu. Jadi setelah kita menceritakan sejarah singkat tentang diri kita, kegiatan apa aja, dan juga kontribusinya. Nah, mereka udah memberikan kita kenyamanan buat mendapatkan beasiswa, kita juga harus memberikan timbal balik kepada mereka, memberikan kontribusi, juga kita rajin untuk mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia gitu. Oh, itu dari tips and trick langsung dari Mbak Caca ya Sobat Radia, dan juga ke @EZTZZ nih, yaitu tips and trick langsung aja dipraktekkan ya, langsung aja dipraktekkan dan dipanteng sosmednya. Oke. Promosi nih aku nih. Lanjut lagi dari Adrian M _ ini kayaknya ikut beasiswa tahun ini deh. Nanya pengumumannya kapan? Nah nih buat Adrian, aku juga kurang tahu ya pengumumannya itu kapan, tapi semoga kamu tetap sabar dan mantengin di sosial medianya. Itu ada di Genbi UMS, Genbi Solo juga. Kamu pantengin aja. Kalau misal nanti udah ada kabar berikutnya, itu pasti di-up di sosial media mereka. 100 orang itu nanti kalian diundang di grup WhatsApp. Gitu nanti. Pantengin aja. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi. Adrian, bukan lagi sih, ketemu di komunitas Genbi itu. Amin. Ada satu lagi nih ya Mbak Caca ya. Misal nih kita udah keterima di Genbi. Ini pertanyaan dari Adit Mahindra. Kita udah keterima di Genbi. Kira-kira kewajiban apa setelahnya yang kita lakuin untuk Genbi itu? Kita punya kewajiban apa? Kewajibannya sih kita harus mendatangi semua kegiatan mereka. Mereka kan mengadakan seminar, terus leadership. Kemarin yang asiknya sih kita bisa keluar kota dengan gratis. Wah, iya, banyak keluar kota dengan gratis. Dari Genbi itu kemarin untuk tahun aku leadershipnya itu 2 kali. Yang pertama itu di Lanut, di lapangan udara. Adi Sumarmo itu, Pangkalan Udara itu. Dan juga yang kedua itu ada di Jogja. Kita Jogja, di sana kita hotel juga. Kita langganan ke hotel kalau ada kegiatan Bank Indonesia itu. Ini semuanya gratis ya teman-teman. Asik banget karena di sana itu kita sambil jalan-jalan dan juga dibina sama influencer-influencer juga. Mereka kadang ngisi loh, ngisi di acara Bank Indonesia. Kayak kemarin itu ada Kadafi di Vayana juga ngisi seminar di Bank Indonesia itu. Asik banget. Berarti banyak banget kegiatan yang dilaksanain Bank Indonesia untuk Genbi. Betul, kita juga ada poin keaktifan. Jadi paling enggak kita harus aktif dan wajib. Semua kegiatan itu wajib didatangi dan dilaksanakan sama semua penerima Bank Indonesia itu beasiswanya. Berarti selama 1 bulan atau 1 bulan itu keseringannya berapa kegiatan sih? Kalau sebenarnya itu aku kurang tahu timelinenya apa aja sih. Kegiatannya nggak 1 bulan ada kegiatan apa aja, nggak kok. Paling 1 bulan ada 1 kegiatan gitu. Kecuali kalau kamu emang ikut rajin buat kepanitiaan wilayah gitu. Oke, nah itu dia Sobat Radik ya, aku udah bacain beberapa pertanyaan ya yang dikirim di question box IG Radik. Dan itu tadi yang jawab langsung dari Mbak Cacanya ya. Betul. Langsung dari Mbak Cacanya. Dan terima kasih banget untuk semua Sobat Radik yang udah mantengin 89.8 Radik FM hari ini di Zona Kampus bareng sama Aca dan aku Caca. Dan aku ngucapin terima kasih banyak untuk Mbak Caca yang sudah bersedia untuk sharing ilmunya mengenai beasiswa Bank Indonesia kepada Sobat Radik. Dan sekali lagi mari kita beri aplaus untuk Mbak Caca keberhasilannya meraih beasiswa. Dan juga Mbak Caca boleh terima kasih. Berikan sedikit motivasi untuk Sobat Radik. Nah buat Sobat Radik yang mau cari beasiswa, jangan patah semangat ya kalian. Kalau misal kalian ada keinginan buat
mencari sesuatu atau mendapatkan sesuatu, pasti kalian di masa depan itu udah bisa mendapatkan. Nggak mungkin kalian tuh dikasih keinginan buat mencari mendapatkan sesuatu kalau misal kalian nggak bisa melampaui dan mendapatkan sesuatu itu. Kalau aku emang kayak gitu. Kalau kita udah punya keinginan, pasti kita bisa dapetin itu. Kalau kita usaha dari awal. Jangan lupa berdoa, jangan lupa kita meminta restu dari orang tua kayak gitu. Karena doa itu penting banget. Nah, dan itu Terima adalah kasih. motivasi dari Mbak Caca untuk seluruh sobat Radik. Nah, aku ada satu pesan nih buat Oke. kalian semua. Kalian Apa semua kan tuh? Gen Z itu kan pengguna kris ya. Ya. Nah, ini ada kadang tuh ada salah satu pelafalan yang salah nih. Ya. Nah, buat kita sebagai salah satu bagian dari Bank Indonesia, kita juga memberikan pengertian dan sosial kepada masyarakat. Kalau kris itu penyebutannya bukan QRIS ya teman-teman, Iya. tapi Apa? kris. Kris. Apalagi tunggu kiris, bukan. Tunggu kris. Tapi kris. Kris. Kris bukan QRIS. Nah, kalian kalau misalnya nih ke Bank Indonesia, nah kalian nyebut saya bayar ada nih QRIS. Nah, kalian langsung bukan QRIS tapi kris. Nah, Dicatat ya sobat Radik pengguna kris sekarang jangan sebut QRIS lagi tapi sebutnya langsung kris. betul. Oke. Pakai pelafalan Indonesia. Oke, dan tadi seputar beasiswa dari mahasiswa berprestasi yang menerima beasiswa Bank Indonesia. Terima kasih banyak kepada Mbak Caca. Tepuk tangan lagi buat Mbak Caca. Dan gak kerasa Sobat Radik kita udah ngobrol-ngobrol banyak hal selama 60 menit. Aca sama Mbak Caca juga di sini. Info-info terupdate mengenai beasiswa untuk Sobat Radik. Jangan lupa selalu dengerin Zona Kampus ya Sobat Radik ya, hanya di 89.8 Radik FM setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 1 sampai jam 12 siang. Pastinya bakalan ada info menarik terupdate untuk Sobat Radik semuanya. Betul banget. Akhir kata Aca dan Aku Caca. pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Sobat Radit. Dadah.